Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita memperingati Jumat Agung ya. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan begitu besar atas kita. Dia rela mati disalib untuk kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat tabung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat tubuhnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat tabung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat tubuhnya yang kosong, namun ku
Yesus, yang membuktikan betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dan ajaib, yang Tuhan nyatakan, bahkan selalu nyatakan dalam hidup kami. Sore malam ini pun, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada seperti saat ini. Kami datang di rumah Tuhan, kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami, sehingga kehidupan kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Shalom. Untuk kesekian kalinya kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini, di saat kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus, judul firman Tuhan adalah terjadilah kehendak Bapa Surgawi. Ya, sekali lagi, terjadilah kehendak Bapa Surgawi. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang judul, kematian Tuhan Yesus itu membuktikan 4 hal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kali kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kematian Tuhan Yesus yang kita peringati bersama itu membuktikan 4 hal. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus itu membuktikan tentang kasih-Nya. Ya, kalau kasih Tuhan pasti sudah tidak diragukan lagi ya. Kasih yang tidak ternilai, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak bersyarat dinyatakan buat setiap kita. Ya, itulah kasih Tuhan. Nah, yang kedua, kematian Tuhan Yesus membuktikan tentang keadilan Tuhan. Keadilan. Ya, kalau kasih biasanya itu tentang memberi sesuatu. Ya, tetapi kalau keadilan itu biasanya dituntut sesuatu. Kematian Tuhan Yesus membuktikan keadilan Allah ditegakkan. Saudara tentu ingat firman Tuhan berkata, upah dosa itu maut. Bukankah Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar? Tidak ada manusia yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa. Itu kata firman Tuhan, kata Alkitab. Sebaik-baiknya seorang manusia, tetap Alkitab berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Upah dosa, maut, hukuman, kebinasaan. Nah, Allah yang mengasihi manusia rindu supaya manusia boleh tidak mengalami hukuman, rindu supaya manusia boleh diselamatkan. Tetapi bagaimana caranya? Semua manusia sudah berbuat dosa, antri untuk menerima hukuman, antri untuk menerima kebinasaan. Maka dikirimkanlah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia menjadi manusia, dan puncaknya bukan hanya sekedar lahir jadi manusia, tapi akhirnya tiba waktunya mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa yang seharusnya ditanggung
dipikul oleh setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, digantikan oleh Allah. Kasih Allah dinyatakan, tetapi keadilan Allah ditegakkan. Ya, hukuman tetap dijalankan, tapi yang nanggung hukuman anak Allah, Tuhan Yesus sendiri. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Tadi pujian-pujian yang kita nyanyikan, dosaku diampuni, dosaku dihapuskan. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menggantikan semua hukuman dosa kita, kita jadi orang-orang yang dibenarkan, diselamatkan oleh korban Kristus. Jadi yang kedua, kematian Tuhan Yesus membuktikan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan ditegakkan. Yang pertama, kasih dinyatakan, tapi yang kedua, keadilan Tuhan tetap ditegakkan. Ya, jadi ingat, Tuhan itu Allah yang adil. Karena begitu luar biasa keadilan Allah, maka setiap kali apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Itu keadilan. Ya, jadi kalau saudara menabur sesuatu, apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai. Itu keadilan Allah. Ya, tapi bersyukur Tuhan Yesus mati buat kita. Kita yang menabur dosa, yang melakukan kesalahan, tidak menerima hukuman, karena Tuhan Yesus yang menanggungnya, menggantikan hukuman kita. Yang ketiga, kematian Tuhan Yesus membuktikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, ya, Allah sudah berencana. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sempat menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena sebelum mereka jatuh dalam dosa, ada kemuliaan Tuhan. Mereka tidak merasa malu meskipun mereka telanjang, karena ada kemuliaan Tuhan. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, mereka malu. Loh, aku telanjang. Itu Adam dan Hawa seperti itu. Untuk menutupi ketelanjangannya, mereka menyemat daun pohon ara. Nah, daun pohon ara yang digunakan ini bicara tentang kebenaran manusia, kebaikan manusia. Ya, tapi akhirnya kalau kita lihat, Allah mengganti. Ya, yang tadinya digunakan untuk menutup ketelanjangan manusia itu adalah daun pohon ara, diganti dengan pakaian dari kulit binatang. Kulit binatang ini bicara tentang darah yang ditumpahkan. Sebab tidak mungkin ya kulit binatang bisa dibuat kalau tidak terjadi pertumpahan darah. Binatangnya harus dibunuh, disembelih, darahnya ditumpahkan, kulitnya diambil, dipakai untuk menutup ketelanjangan manusia. Ini dilakukan Allah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui darah yang ditumpahkan. Ya, jadi dari perjanjian lama kalau Bapak Ibu lihat, ya, itu hal-hal yang direncanakan oleh Allah. Setiap kali manusia melakukan dosa dalam perjanjian lama, bangsa Israel dituntut untuk memberikan persembahan. Ya, persembahannya berupa binatang yang disembelih, darahnya ditumpahkan untuk menjadi korban penghapus dosa. Itu dilakukan terus-menerus. Setiap kali salah, setiap kali berdosa, ada korban penebus dosa. Ya, supaya apa? Dosanya diampuni. Jadi waktu itu dalam perjanjian lama seperti itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, maka umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu lagi ya menyembelih binatang lalu kemudian mempersembahkan korban. Tidak perlu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi, darah Tuhan Yesus sudah ditumpahkan untuk jadi pengampunan dosa. Nah, ini kita lihat bahwa kesetiaan Tuhan akan rencananya, kesetiaan Tuhan akan janjinya, kesetiaan Tuhan akan perkataannya, itu tetap meskipun sudah sekian lamanya, tapi kesetiaan Tuhan terhadap janji, terhadap rencananya tidak pernah berubah. Ya, kalau manusia bisa berubah, tapi kalau Tuhan, ketika Tuhan berencana, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan itu tetap tidak berubah.
Kematian Tuhan membuktikan kesetiaan Allah akan manusia yang berdosa. Sehingga ketika Allah merencanakan dan berjanji untuk menyelamatkan manusia berdosa, itu digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dan mati di atas kayu salib. Ya, jadi yang ketiga, kematian Tuhan membuktikan kesetiaan Tuhan kepada manusia. Yang keempat, ini yang jadi fokus kita malam hari ini, saudara. Kematian Tuhan membuktikan ketaatan dari Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kematian Tuhan membuktikan kasih Tuhan. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus membuktikan keadilan Tuhan. Yang ketiga, kematian Tuhan Yesus membuktikan kesetiaan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, yang jadi fokus pembelajaran kita malam ini, kematian Tuhan membuktikan ketaatan Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan lihat dan baca ayatnya dari Injil Matius pada pasal yang ke-26 di ayat yang ke-39. Matius pasal 26 di ayat yang ke-39. Perikopnya berjudul di Taman Getsemani. Ya, tentu kita ingat ini ya, kira-kira kita sudah tahu ini peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan kemudian disalibkan. Matius 26 di ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia, yaitu Tuhan Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Nah, ucapan doa Tuhan Yesus ini disampaikan, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya, diulang sampai 3 kali. Dulu saya sempat berpikir, apa berarti Tuhan Yesus ini kehabisan bahan doa ya? Bahan kata-kata doa kok diulang sampai 3 kali? Apa nggak ada doa yang lain yang bisa diucapkan, yang bisa disampaikan? Itu dulu saudara, waktu saya remaja saya berpikir begitu. Kenapa kok mesti diulang sampai 3 kali? Tapi ternyata setelah saya dewasa, saya belajar lebih lagi. Justru pengulangan sampai 3 kali menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah hal yang penting yang harus diberi perhatian oleh setiap kita umat Tuhan. Karena itu judul perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah terjadilah kehendak Bapa Surgawi. 3 kali Tuhan Yesus mengulang kalimat doa yang sama. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tentu Bapak Saudara sudah tahu ya, apa yang dimaksud dengan cawan. Cawan ini bicara tentang dosa dunia, dosa manusia yang ada di dunia ini. Ya, yang harus ditanggung, yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan waktu itu ketika ada di muka bumi, Tuhan Yesus selain 100% Allah juga 100% manusia. Jadi diri Tuhan Yesus satu sisi 100% Allah, tapi di sisi yang lain juga 100% manusia. Nah, sisi 100% manusia dari pribadi Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi merasakan satu kegentaran, satu ketakutan karena tahu bahwa akan menanggung dosa dunia. Ya, dihukum menanggung dosa. Bapak Ibu Saudara, kita dihukum menanggung dosa kita satu orang saja sudah merasa berat. Betul? Ya, satu ketika kalau kita lakukan kesalahan, mungkin ada sebuah sanksi, ada sebuah hukuman. Ya, kalau kesalahannya ringan mungkin hukumannya nggak terlalu berat, saudara. Tapi kalau kesalahannya besar, hukumannya semakin berat. Semakin besar, hukumannya semakin berat. Ya, bahkan kadang-kadang sanksinya bukan cuma sanksi biasa, saudara. Bukan cuma hukuman biasa. Bisa-bisa masuk ke hukuman sampai di tahanan, di penjara dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai ada yang dihukum penjara seumur hidup atau bahkan dihukum ditembak mati, ya, dan sebagainya. Hukumannya berat,
baru menanggung satu kesalahan, satu manusia menanggung kesalahannya sendiri, itu saja kita sudah merasakan satu hukuman yang berat. Dan ini menanggung dosa kesalahan seisi dunia. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana tekanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, sisi dirinya 100% manusia yang sadar dan tahu akan menanggung bukan cuma kesalahan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi kesalahan dosa manusia seisi dunia. Tentu ini hal yang berat. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, cawan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya secara sisi manusia Tuhan Yesus, kalau boleh Bapa, biarlah aku tidak ngalami. Ya, tidak ngalami secara sisi manusianya ya. Tuhan Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu, aku tidak ngalami nanggung dosa dunia. Ya, ini sisi manusianya. Tapi ditutup dengan kalimat doa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. 3 kali Tuhan mengucapkan doa yang sama seperti itu. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, memang puncak kekristenan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mau belajar untuk seperti yang Tuhan ucapkan ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Bapa Surgawi, dan mengizinkan supaya kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidup kita. Itu puncak kekristenan yang sesungguhnya. Ya, Tuhan berkata, kalau kamu mau menjadi pengikutku, maka kamu harus rela untuk menyangkal diri, pikul salib. Ya. Saudara tahu arti kata menyangkal diri? Menyangkal diri ini bukan hal yang mudah, saudara. Menyangkal diri ini berarti melawan keinginan diri kita yang mungkin kita suka, yang mungkin kita senang, ya. Tetapi kalau itu Tuhan gak mau, kita lawan, kita kalahkan, lalu kita menurut apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi sekali lagi menyangkal diri berarti melawan, mematikan, ya, keinginan diri kita. Nah, ini adalah puncak kekristenan yang sesungguhnya. Dan tentu kalau kita renungkan baik-baik, bukanlah hal yang mudah. Tapi ini justru menjadi syarat kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan bilang kepada kita bahwa setiap kita harus rela untuk menyangkal diri, memikul salib. Ya. Nah, karena itu mari di peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan ingatkan setiap kita seperti teladan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus rela untuk mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidupnya. Demikianlah juga setiap kita. Bila kita juga belajar untuk merelakan diri kita, biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam salah satu ucapan doa Bapa kami di Matius pasal yang ke-6 itu ya dituliskan. Salah satunya dikatakan, jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surgawi di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami ya, tentu kita sudah hafal. Ya. Salah satu kalimat yang Tuhan ajarkan seperti itu. Dan Tuhan bukan hanya mengajar para muridnya, bukan hanya mengajar para pengikutnya, ternyata Tuhan Yesus pun menjelang saat akan ditangkap, diadili, dan disalibkan, Tuhan juga mengucapkan kalimat doa yang sama. Jadi ternyata Tuhan Yesus bukan cuma mengajar, tapi Tuhan juga lakukan. Tuhan juga memberi teladan. Ya, jadi karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo belajar sama-sama. Ya, saya pun jujur ketika saya menyampaikan hal ini, bukan saya sudah sempurna, ya. Tuhan ingatkan bahwa ternyata memang betul ya, menyangkal diri, mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah puncak kekristenan yang membuat kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Adalah saat kita menyangkal diri, saat kita bisa berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat,
Kata-kata yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan ada di kayu salib, penderitaan yang Tuhan alami waktu itu begitu banyak, ya, diawali dari pertama kali difitnah, bukan cuma difitnah, bukan cuma dapat kata-kata makian, tapi kemudian didera, dicambuk, disuruh untuk memikul kayu salib, sampai puncaknya yang terakhir disalibkan di atas kayu salib yang sudah dipikulnya. Ya, kalau yang pernah nonton film Passion of Christ, yang mungkin bisa dapat gambaran penderitaan yang Tuhan alami seperti apa. Meskipun beberapa orang berkata bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus alami lebih daripada film yang kita tonton. Ya, saya bayangkan waktu nonton film itu aja saya lihat, waduh, ngeri penderitaannya. Baru nonton filmnya saja sudah melihat, bayangkan ngeri. Nah, ini dikatakan penderitaan yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus alami waktu itu lebih daripada film Passion of Christ. Jadi begitu luar biasa penderitaannya. Tetapi di saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang seperti itu di atas kayu salib, Tuhan mengucapkan kata-kata yang indah. Ada beberapa kata-kata yang boleh menjadi berkat buat kita. Ayo kita lihat saudara, ya. Apa saja kata-kata yang Tuhan ucapkan saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu rupa di atas kayu salib, ya. Tekanan yang berat, tekanan yang besar sedang terjadi dalam Tuhan Yesus. Sisi kemanusiaan Tuhan Yesus merasakan itu tekanan karena dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kata-kata yang pertama di Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, Bapak Ibu tulis saja ya untuk menyingkat waktu. Lukas 23 di ayat yang ke-34, Tuhan berkata waktu di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kata-kata yang pertama, so. Ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, serdadu Romawi yang menyiksa Tuhan Yesus, yang memaki Tuhan Yesus, ya, dan melakukan banyak hal-hal yang buruk kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan berkata saat ada di kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan atau perkataan yang pertama adalah bicara tentang ucapan pengampunan. Orang yang berserah kepada kehendak Bapa Surgawi, maka ketika dia mendapat satu perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak semestinya, perlakuan yang menyakitkan, dia akan membalasnya dengan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, ya, ini bukan hal yang main-main, saudara. Saya renungkan, waduh, sakit, saudara. Kalau secara manusia ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, apa yang akan kita lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Kalau saya jujur, saudara, dalam hati, kepingin balas, supaya kamu yang sudah nyakiti aku, kamu juga merasakan kalau kamu disakiti rasanya kayak apa. Setuju apa tidak, saudara? Setuju ya? Secara manusia kan masih begitu ya. Ini jujur ya, kalau mau jujur, saudara. Kalau kita disakiti, dilukai oleh seseorang, ya, entah lewat kata-kata, entah lewat perbuatan, ya, kalau secara manusia kita pasti akan berpikir dalam hati, berkata dalam hati, tunggu tanggal mainnya. Ya, kalau kamu bisa nyakiti aku juga bisa nyakiti kamu. Supaya kamu tahu rasanya disakiti itu kayak apa. Ini secara manusia kan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Seorang yang berkata, jadilah kehendak Bapa Surgawi dalam hidupku. Nah, kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surgawi dikatakan kalau ada yang melakukan jahat kepada kita disuruh membalas dengan yang baik. Waduh, soro ya, susah, berat ini. Disakiti, suruh bales dengan yang baik. Tidak bales saja sudah susah, apalagi suruh bales dengan yang baik. Betul? Disakiti, tidak bales saja sudah merasa susah, sedih, berat. Tidak bales saja sudah susah, sudah berat rasanya. Ini suruh bales
dengan yang baik. Waduh. Tapi ini yang Tuhan Yesus berikan teladan. Karena itu ucapan Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Disakiti, Tuhan bilang ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bicara tentang ucapan pengampunan. Ya, seorang yang berserah kepada kehendak Bapa Surgawi, maka dia akan belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Memang bukan hal yang mudah. Pengampunan memang bukan hal yang mudah, tapi itu yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya apa? Kalau kita membuka pintu pengampunan, maka anugerah Tuhan itu semakin mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau kita menutup pintu pengampunan, kita berkata tidak bisa. Ya, aku disakiti, aku tidak bisa mengampuni kamu. Maka pintu anugerah tertutup buat kita. Tuhan berkata, siapa yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan orang itu. Ngeri, pintu anugerah ditutup. Tapi kalau kita bisa lepaskan pengampunan, pintu anugerah Tuhan itu semakin mengalir dalam hidup kita. Nah, ayo sama-sama belajar ya. Sekali lagi saya ngomong gini bukan berarti saya sudah sempurna, sudah. Saya sampaikan ini juga saya belajar, tapi ini kebenaran yang kita mesti tahu dan kita mesti lakukan. Karena itu sesuai dengan judul firman Tuhan, terjadilah kehendak Bapa Surgawi di dalam hidupku. Ya. Nah, kata-kata berikutnya ada banyak ya, 7 kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Tapi yang saya soroti cuma kata-kata yang pertama dan kata-kata yang ketujuh yang terakhir. Ya, kalau yang kedua itu dikatakan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan tentu tahu ya, ucapan Tuhan Yesus kepada salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan. Tapi penjahat itu sadar akan kesalahannya, bertobat. Tuhan bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ini bicara tentang ucapan keselamatan. Jadi saat Tuhan Yesus menderita, Tuhan bisa mengucapkan kata-kata atau ucapan keselamatan buat orang yang berdosa, sehingga dia mendapat pengampunan, dia mendapat keselamatan. Yang ketiga, dikatakan ucapan Tuhan Yesus berkata, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yaitu ucapan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus secara jasmani, dan Yohanes, murid Tuhan Yesus yang dekat, yang mengasihi Tuhan dan juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sering menyandarkan kepalanya di bahu atau pundak dari Tuhan Yesus. Itulah Yohanes. Ya. Nah, Tuhan berkata kepada Yohanes dan kepada Maria ibunya, ya. Kepada Maria Tuhan berkata, inilah anakmu. Kepada Yohanes Tuhan Yesus berkata, inilah ibumu. Artinya Tuhan Yesus menitipkan ibunya ke dalam pemeliharaan Yohanes. Karena Tuhan Yesus tahu setelah Tuhan Yesus nanti mati, kemudian bangkit, terangkat naik ke surga, maka Tuhan Yesus tidak bisa lagi bersama dengan ibunya secara jasmani. Maka itu dititipkan kepada Yohanes. Ya, karena waktu itu saudara-saudara Tuhan Yesus secara jasmani masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi untunglah akhirnya satu persatu mereka datang percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya yang menulis kitab Yakobus. Jadi yang menulis kitab Yakobus itu adalah salah satu saudara secara jasmani dari Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus mati ini, mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena itu yang mengikuti Tuhan Yesus, yang terus mendampingi Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, cuma Maria, ibunya secara jasmani, dan Yohanes, murid yang dikasihi dan dekat dengan Tuhan Yesus. Yang lain sudah lari semua, Ya, nah memang waktu penderitaan dialami seseorang, itu baru kelihatan siapa yang memang benar-benar mengasihi dan siapa yang tidak. Karena kalau waktu diberkati banyak teman, itu biasa. Katanya pepatah, ada gula, ada semut. Biasa, kalau ada gula, semutnya datang semua, biasa. Tapi kalau waktu sulit, ada orang yang tetap mendampingi, itu baru orang yang benar-benar mengasihi. Kalau saudara punya teman, saudara punya keluarga, orang-orang seperti itu, wah, saudara beruntung. Karena apa? Dia mendukung saudara saat saudara terpuruk, saudara susah, saudara tertekan begitu rupa. Dia tetap ada buat saudara.
itu keluarga, itu teman yang sejati. Ya, hargai ya teman keluarga yang seperti itu, karena itu berarti seseorang yang begitu mengasihi kita. Nah, kembali, jadi ucapan yang ketiga Tuhan katakan untuk menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasih. Ini bicara tentang ucapan kasih yang Tuhan sampaikan. Yang keempat, Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini bicara tentang ucapan penderitaan secara rohani. Hubungan antara Tuhan dengan Bapa Surgawi begitu dekat, ya, tak terpisahkan, sehingga muncul istilah Allah Tritunggal dalam satu kesatuan. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung dosa dunia, maka Bapa Surgawi memalingkan wajahnya. Sekali lagi, memalingkan wajahnya. Tuhan merasakan penderitaan, ya, penderitaan secara rohani karena terpisah dari Bapaknya. Karena itulah Tuhan berkata, mengapa engkau meninggalkan aku, Bapa? Ucapan penderitaan secara rohani. Yang kelima, Tuhan berkata, aku haus. Ini ucapan penderitaan secara jasmani. Memang benar, saudara, ya, orang yang disiksa, darah keluar dan sebagainya, tentu dia merasakan cairan dalam tubuhnya yang sangat berkurang. Nah, kalau cairan berkurang itu otomatis pasti, ya, bukan cuma rasa sakit, tapi juga merasa haus, merasa dahaga. Saudara mengeluarkan keringat saja, saudara sudah merasa haus. Semakin banyak keringat yang keluar, semakin merasa haus. Betul atau tidak? Iya kan? Baru keluar keringat saja sudah merasa haus. Daniel kalau keluar darah, saudara, darah lebih banyak lagi, saudara. Bukan cuma sekedar keringat, ya, tapi darah yang keluar, darahnya Tuhan Yesus begitu banyak keluar karena siksaan. Tentu haus dirasakan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia. Karena Tuhan berkata, aku haus. Ini ucapan penderitaan secara jasmani. Jadi waktu di kayu salib, Tuhan menderita secara rohani, Tuhan juga menderita secara jasmani. Yang keenam, Tuhan berkata, sudah selesai, sudah genap. Ini bicara tentang ucapan kemenangan. Mengapa saya katakan kemenangan? Karena setiap dosa yang harus dipikul oleh manusia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, so. Karena Tuhan bilang sudah selesai, sudah genap. Hukuman dosa yang harus dipikul oleh manusia berdosa sudah aku selesaikan, sudah aku bereskan saat aku ada di kayu salib. Yang ketujuh sekarang, yang terakhir, so. Ini yang jadi sorotan kembali, ya. Tuhan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini bicara tentang ucapan penyerahan, so. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu memang atas kemauan Tuhan, bukan karena manusia yang mencabut nyawanya, bukan, tapi karena memang Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Mari kita lihat sebentar ayatnya dalam Yohanes pasal yang ke-10 di ayat yang ke-18, ayat-ayat yang hampir terakhir. Yohanes pasal 10 di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, sekian sekarang saudara baca 18 ini bingung. Apa yang Tuhan katakan, aku bisa ngambil, aku bisa beri, apa itu? Saudara baca ayat di atasnya, maka akan jelas. Ayat 17 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi yang Tuhan bilang, aku memberikan, aku bisa mengambil kembali, itu adalah nyawa. Nyawa. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, itu terjadi bukan karena seseorang yang mencabut nyawa Tuhan Yesus, bukan.
Tapi karena memang Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Karena itu ucapan kata-kata Tuhan Yesus saat di atas kayu salib, ucapan yang terakhir, ucapan yang ketujuh, Tuhan bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan karena perbuatan seorang manusia yang bisa mencabut nyawa Tuhan Yesus, bukan. Tapi karena memang Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya. Nah, yang ketujuh ini bicara tentang ucapan penyerahan. Tuhan yang memang berkata sampai 3 kali, ya, biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Sampai 3 kali. Benar-benar dibuktikan ketika Tuhan ada di kayu salib. Saat menderita begitu rupa, rohaninya menderita, jasmaninya menderita, tapi Tuhan bisa mengucapkan kata-kata yang membuktikan bahwa Tuhan memang benar-benar mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidupnya. Itulah sebabnya kalimat yang pertama Tuhan bilang, ampuni mereka. Kalimat yang ketujuh yang terakhir Tuhan berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, contoh keteladanan yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya, supaya kita sama-sama belajar mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita izinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, wow, hasilnya luar biasa. Mari kita baca ayat penutup yang terakhir, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, di ayat yang kelima mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Selain pelayan-pelayan mimbar dan juga pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini hasilnya 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hasil orang yang mau untuk mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidupnya, maka hasilnya itu akan ada kemuliaan yang dinyatakan. Sekali lagi, kemuliaan yang dinyatakan. Banyak anak Tuhan rindu mengalami kemuliaan, tapi tidak mau proses untuk menuju kemuliaan, mengizinkan kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau kita rindu mengalami kemuliaan yang Bapa siapkan untuk kita, yang Tuhan siapkan buat kita, maka kita harus mau menjalani prosesnya. Prosesnya apa? Nyangkal diri, pikul salib. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita izinkan. Kalau itu terjadi, hasilnya kemuliaan akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, karena itu biarlah melalui pertemuan firman Tuhan bersama pada malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara bersama saya, yuk kita belajar sama-sama. Ya, sekali lagi memang ini bukan hal yang mudah, tapi inilah puncak kekristenan, menyangkal diri, ya, pikul salib. Itu tidak usah dinyalakan, sudah saya bypass ya. Oke, ya, terima kasih. Jadi puncak kekristenan yang sesungguhnya itu justru saat kita menyangkal diri, pikul salib, mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan perjamuan kudus juga maju ke depan.
Dalam satu pujian kita katakan, telah kulihat bukti kasih, Engkau menderita menggantikan aku Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidup menyenangkan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan berkata bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Lewat pujian yang baru kita sampaikan juga kita berkata, aku telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau menderita menggantikan segala hukuman atas dosaku. Darah ditumpahkan supaya aku manusia berdosa boleh diselamatkan. Maka sekarang saatnya firman Tuhan berkata, apakah kita bisa mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidup kita? Atau kita memaksa, kalau aku punya keinginan seperti ini harus terjadi, kalau aku punya harapan seperti ini harus terpenuhi. Kalau tidak, kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai protes kepada Tuhan. Malam hari Tuhan berkata, pengikut Kristus yang sejati adalah ketika mereka mampu untuk menyangkal diri dan pikul salib. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri berarti menyerahkan semua kehendak kita kepada kehendak Bapa Surgawi. Yang terjadi dalam hidup kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa Surgawi. Inilah yang dikatakan taat. Bicara tentang ketaatan. Ketika seseorang umat Tuhan mampu untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan, dan mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidup. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sadar akan segala kelemahan. Kami sadar akan segala kelalaian kami Tuhan. Seringkali Tuhan, ketika kami menghadapi sesuatu dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami mulai memiliki sebuah keinginan, kami mulai memiliki sebuah kerinduan. Tetapi ketika keinginan kerinduan itu tidak terjadi, seringkali tanpa kami sadari kami mulai kecewa, kami mulai frustasi, kami marah kepada Tuhan, kami protes kepada Tuhan. Malam ini kami diingatkan supaya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap umatnya
biarlah setiap kami juga belajar mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidup kami. Karena kehendak Bapa Surgawi itu adalah yang terindah, yang terbaik buat setiap kami umat-umat Tuhan. Bukan yang terenak, tetapi yang terbaik. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Khususnya malam ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, ampuni kami. Kalau seringkali kami memaksakan kehendak kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami terima bersama pada malam hari ini menyadarkan kami untuk kami sama-sama boleh belajar dari teladan Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi dalam keadaan 100% Allah namun juga 100% manusia. Tuhan Yesus tetap memberikan sebuah keteladanan yang baik. Bukan kehendak Tuhan Yesus secara manusia, tapi kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan mengingatkan lebih lanjut akan firman yang sudah kami terima, sehingga iman rohani kami semakin naik. Kami boleh menuju kepada puncak kekristenan yang sesungguhnya, yaitu menyalibkan daging, menyangkal diri, pikul salib, menyerahkan semuanya dan mengizinkan kehendak Bapa Surgawi yang terjadi dalam hidup kami. Itulah puncak kekristenan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau mohon pengampunan atas segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Dan kami percaya jika kami mohon pengampunan-Mu dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindu sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini, di saat kami memperingati kematian Tuhan Yesus, boleh membangkitkan, meneguhkan iman setiap kami umat-umat. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan sebelum dibagikan, Pak Mulyadi bisa tolong bantu kita jalankan protokol kesehatan di pelaksanaan perjamuan kudus, ya. Pelayan perjamuan kudus menggunakan hand sanitizer. Setelah itu nanti pelayan perjamuan kudus membagikan perjamuan kudus dengan cara mengambilkan untuk jemaat. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara tidak mengambil sendiri, tapi diambilkan oleh pelayan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan tinggal menerima dengan tangan yang terbuka, ya, tanpa bersentuhan. Nah, setelah Bapak Ibu Saudara menerima perjamuan kudus, baca ayat firman Tuhan yang ada di hosti. Ya, karena setiap hosti itu ada ayat firman Tuhan yang dibaca. Tapi hosti maupun anggurnya jangan dibuka lebih dahulu. Nanti kita akan buka bersama-sama. Ya, oke. Silakan. Dan perjamuan kudus bisa mulai untuk membagi-bagikan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita katakan lewat pujian tadi dengan lembut, ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikan aku. Kasih-Mu, Kau menderita menggantikan. Saudara bisa lihat ayat firman Tuhan yang sudah saudara terima. Mau difoto juga boleh untuk mengingatkan kita firman apa yang kita terima saat ini. Sekali lagi katakan telah kulihat. Yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan bisa bangkit berdiri. Yang belum tetap tinggal duduk. Ada yang ketinggalan kiranya.
ya. Nah sekarang kita gunakan hand sanitizer masing-masing. Bapak Ibu Saudara tentu sudah membawa ya. Bisa gunakan hand sanitizer di tangan masing-masing sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Setelah menggunakan hand sanitizer, maskernya bisa dibuka. Ya, silakan. Setelah saudara buka maskernya, postinya juga bisa dibuka. Ya, kita angkat ini roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Darah yang ditumpahkan, tubuh yang dihancurkan demi untuk pengampunan dosa manusia. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat-Mu dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan anggur bisa dibuka dengan perlahan-lahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Setelah itu kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam namamu Kami bersyukur. haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Hosana, hosana. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, buat pengorbanan untuk setiap kami. Engkau menanggung setiap kutuk dosa kami, supaya kami boleh menerima keselamatan, kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau nyatakan sehingga kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu tidak akan mengalami kebinasaan, tapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang menghadapi masalah, tantangan dan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kami dibebaskan, dimerdekakan, bahkan Engkau memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kelegaan Tuhan, Engkau memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Begitu ajarkan kami untuk belajar memberikan dari kehidupan kami, apapun yang bisa kami lakukan. Belajarkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau belajar untuk menyangkal diri dan pikul salib, mematikan keakuan kami Bapa, supaya Engkau yang dipermuliakan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh belajar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Untuk kesekian kalinya kami boleh mengingat akan segala pengorbanan Tuhan, sehingga membuat kami umat Tuhan tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tapi kami hidup di dalam kebahagiaan. Kami boleh mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami, dan kami boleh berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah melalui peringatan kematian Tuhan, hidup kami diperbaharui. Kami tidak menjadi umat-umat yang kalah lagi, tapi kami menjadi umat pemenang, akan lebih dari pemenang, karena Engkau ada di dalam kami. Engkau yang hidup Tuhan akan membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Begitu Tuhan, kami mau belajar memberikan apa yang bisa kami lakukan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama kami memberikan hidup kami Bapa, untuk belajar
menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu Bapa sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita hari ibadah kita pada malam hari ini, kita katakan, Dia Tuhan telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku. Hadapanku balas kasih-Nya, yang Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri rahmat di dalam hidupku, bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia segala pujian. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami percaya semua kami yang hadir sudah menerima berkat dari Tuhan. Tambahkan kami kapasitas, perbesar kapasitas kami untuk kami boleh siap menerima berkat yang lebih lagi yang Tuhan sediakan buat kami. Sehingga ketika kami menerima berkat yang lebih lagi, tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi kami semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kami sadar semua itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan memilih melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, Ibu Matius, Mama dari Ibu Evida, dan teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami berdoa dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Maka mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila mereka boleh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan janji yang Tuhan berikan, Allah akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati
Biarlah apa yang dikerjakan oleh umat-Mu ketika mereka belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai ketemu pada hari Minggu dalam ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus.